Belakangan ini sedang ramai diperbincangkan masalah yang terjadi pada anak balita setelah konsumsi gluten, mengalami masalah kulit yang parah seperti ini. Tapi apa benar masalah gluten itu hanya terjadi atau hanya bermasalah ketika dikonsumsi anak-anak? Nah, kali ini saya mau share mengenai apa sih dampak gluten pada semua orang dan terutama khususnya pada lansia. Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kali ini saya mau share mengenai apa sih dampak gluten pada semua orang ya. Jadi bukan pada anak-anak saja atau terutama adalah pada kondisi-kondisi tertentu karena tidak semua anak tentunya mengalami masalah ketika konsumsi gluten, tapi lebih spesifiknya kali ini saya ingin membahas mengenai dampaknya pada lansia. Nah, ini lansia secara umum ya. Jadi tidak spesifik pada lansia yang punya masalah-masalah tertentu atau punya sensitivitas terhadap gluten. Nah, sebelumnya saya sudah pernah bahas mengenai gluten free ini di video saya yang ini ya. Mungkin kalau Sobat Sehat belum sempat nonton atau terlewat nontonnya mengenai topik saya yang hati-hati makan roti, mie, cake gluten free. Ya, bukan berarti lebih sehat. Nah, jadi ini benar-benar memang saya bahas mengenai gluten itu sendiri, ya, terkandung di dalam makanan apa aja, dan memang secara singkat ingin saya highlight lagi di sini bahwa memang saya selalu menganjurkan kalau bisa kita kurangi atau kita hindari gluten pada siapapun ya, atau kalau misalnya kita mau konsumsi jangan terlalu sering lah. Dan satu lagi bahwa memang makanan-makanan atau cake sekarang yang di branding gluten free ini yang beneran ya, bukan yang seperti yang video yang tadi itu pun juga belum tentu sehat. Ya, karena kalau kita hanya fokus pada satu sumber, yaitu satu bahan tertentu, gluten, lalu kita mengabaikan yang lain-lain, ada kandungan gula, kemudian ada kandungan bahan-bahan aditif lainnya yang tergolong pada ultra processed food, itu pun juga bukan berarti sehat meskipun memang benar-benar bebas gluten. Nah, tapi lebih detailnya langsung aja simak di sini dulu, lalu balik lagi ke video ini. Nah, beberapa kondisi yang memang perlu dihindari oleh orang-orang, ya terutama yang terkait dengan gluten adalah saya berikan di sini adalah tiga kondisi. Yang pertama tentu adalah penyakit celiac. Nah, yang kedua ini suatu kondisi yaitu adalah non-celiac gluten sensitivity. Ya, tadi kalau celiac itu adalah penyakit autoimun yang menyerang oleh sebagian kecil orang, sebetulnya tidak banyak. Lebih banyak orang yang mengalami non-celiac gluten sensitivity ini. Nah, yang ketiga adalah kelompok lansia. Nah, kita bahas satu persatu ya. Penyakit celiac ini memang yang tadi saya katakan autoimun tentu adalah permasalahan utamanya adalah di imunitasnya, ya terutama adalah di pencernaan. Orang-orang yang punya masalah penyakit celiac ini atau yang terdeteksi di hasil lab mereka memang punya masalah penyakit celiac, ketika konsumsi gluten akan mengalami gejala-gejala seperti diare kronis, kemudian perut kembung, nyeri perut, penurunan berat badan, ya, kemudian juga bisa mengalami kelelahan, anemia, kekurangan zat besi, kemudian pembengkakan perut karena gas peradangan, kemudian juga kerusakan kulit, ya terutama kondisinya adalah dermatitis herpetiformis, kemudian juga bisa mengalami nyeri sendi, kemudian masalah sakit kepala, gangguan syaraf perifer, brain fog, susah konsentrasi, bahkan sampai gangguan tiroid atau pankreas. Nah, ini pada orang-orang yang memang mengalami penyakit celiac. Nah, gimana dok kalau misalnya tidak punya penyakit celiac tapi mengalami sensitivitas gluten? Artinya apa? Kalau konsumsi dalam jumlah yang sedikit masih oke, tapi dalam jumlah yang terlalu banyak menurut batas masing-masing orang ya, karena banyak itu kan relatif. Nah, ini bisa menyebabkan gejala-gejala seperti gangguan pencernaan juga, perut kembung, nyeri, brain fog, ya, susah konsentrasi, kelelahan, perubahan mood, juga sampai nyeri sendi. Nah, kemudian ya pada orang-orang yang lansia, ya, nah ini masalah-masalah yang bisa muncul juga sama, gangguan pencernaan ya, kembung, gas, rasa penuh, sendawa, cepat begah, kemudian juga asam lambung ya yang naik, kemudian juga BAB-nya tidak teratur, entah dalam arti diare atau juga bisa mengalami konstipasi atau sembelit. Nah, kemudian juga bisa mengalami peradangan pada tiroid, jadi kelenjar kita di sini, kemudian bisa mengalami nyeri sendi, artritis ya, kemudian juga bisa mengalami osteopenia ya, yaitu berkurangnya densitas massa otot sampai osteoporosis, kemudian sarkopenia, menyusutnya massa otot, juga bahkan sampai demensia.
Ya, demensia itu bahasa mudanya mungkin pikun. Nah, itu. Nah, itu adalah salah satu dan salah beberapa ya, beberapa kondisi yang bisa terjadi ketika orang lansia ini konsumsi gluten bukan hanya sekali tapi adalah sebagai suatu bentuk pola makan yang terus-menerus kebiasaan. Di sini saya bawakan beberapa studi ya, yang meneliti, yang meninjau mengenai orang-orang yang konsumsi gluten pada kelompok orang yang non-celiak. Nah, jadi ini bukan pada orang yang punya penyakit celiak ya. Kalau penyakit celiak udah jelas. Tapi ini adalah dampak pada orang-orang yang punya kondisi non-celiac gluten sensitivity atau NCGS. Nah, mereka mengalami yang namanya brain fog. Ini adalah suatu bukti bahwa di otaknya orang-orang yang konsumsi ini mereka punya gangguan neurologis ya. Nah, jadi ini dampak gluten ya. Dilaporkan perubahan gejala neurologis dan perubahan CBF. CBF itu adalah aliran darah di otak kita, cerebral blood flow, pasca paparan, dan bahwa paparan gluten itu dapat mengubah perfusi cerebral pada orang-orang yang tidak punya penyakit celiak tapi punya sensitivitas terhadap gluten. Yang kedua adalah studi yang meninjau mengenai komposisi gluten. Jadi sebetulnya terdiri dari dua protein ya, glutenin dan gliadin. Nah, gliadin ini bisa memicu yang namanya suatu protein di dalam tubuh kita yang namanya adalah sonulin, di mana sonulin ini yang meningkatkan permeabilitas pada usus kita. Nah, ini yang mungkin sering dikenal dengan istilah leaky gut. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa gliadin dapat mengaktifkan jalur zonulin ya, di mana ini adalah efeknya meningkatkan permeabilitas usus bahkan pada orang-orang yang tidak punya penyakit celiak. Nah, tapi memang dampaknya pada orang yang punya masalah celiak tentu akan lebih besar. Nah, dan ini adalah langkah awal yang memungkinkan molekul inflamasi ya masuk ke dalam sirkulasi dan secara tidak langsung mempengaruhi blood brain barrier atau simpelnya adalah sawar darah di otak. Itulah yang juga menyebabkan salah satunya penyebabnya demensia tadi. Nah, tapi kenapa? Kenapa dok? Kok ini sekarang lebih menyarankan lebih perlu diperhatikan pada orang-orang golongan lansia? Tentu dalam arti orang-orang yang tidak lansia pun seperti yang tadi pada studi pun semuanya juga mengalami. Tapi kenapa sih dok? Kok kali ini lebih ingin spesifik berbicara pada lansia? Meskipun saya juga tahu tidak semua lansia, mungkin generasi-generasi di atas saya konsumsi gluten. Tapi masalahnya banyak orang yang tidak sadar gluten itu terkandungnya di dalam apa saja. Nah, nanti akan saya share ya. Nah, tapi kenapa lansia itu perlu sekali atau lebih perlu untuk mengonsumsi gluten? Untuk menghindari gluten, maaf. Ya, yang pertama, karena pencernaan protein itu sering melemah pada orang-orang yang lansia. Ya, tentu dalam arti ketika makin usia, kualitas asam lambung ya atau HCl itu semakin menurun. Belum lagi kemudian enzim pada pankreas itu juga makin menurun. Jadi pankreas kita itu selain produksi insulin juga produksi enzim. Ya, berbagai macam enzim kita diproduksi oleh kelenjar eksokrin di pankreas. Nah, brush bordernya itu lama-kelamaan ketika bertambah usia, produksinya makin menurun, pencernaannya pun juga makin menurun. Yang kedua adalah karena barrier atau perlindungan mukosa di usus itu makin rentan. Nah, jadi ini bukan hanya pada protein yang terkandung di dalam gluten, tapi juga zat-zat lain yang terkandung di dalam gandum. Ya, contohnya misalnya amilase trypsin inhibitor ya. Itu juga salah satu jenis molekul di dalam gandum yang bisa melemahkan barrier di usus. Nah, terutama pada lansia-lansia yang konsumsi obat-obatan golongan NSAID atau PPI itu juga ya. Jadi NSAID itu adalah golongan non-steroid anti-inflammatory drug, obat-obat non-steroid yang tujuannya untuk menurunkan peradangan. Contohnya seperti obat asam urat, kemudian paracetamol, ibuprofen, kemudian diclofenac sodium ya untuk meredam rasa nyeri dan lain-lain itu tergolong dalam golongan NSAID. PPI ya paling sering contohnya adalah obat MAH itu. Nah, itu adalah yang menyebabkan barrier usus orang yang sudah lansia makin rentan, apalagi di masa mudanya konsumsi seperti itu. Yang ketiga adalah keanekaragaman mikrobiota. Ya, mikrobiota itu adalah keluarganya bakteri. Keanekaragaman bakteri di dalam usus mulai menurun. Ini yang kita bilang dengan istilahnya namanya adalah
Disbiosis. Ya. Nah, disbiosis ini terjadinya karena apa? Macam-macam. Kalau pada lansia, biasanya pada orang-orang yang udah nafsu makannya mulai menurun, mulai jadi picky eater, makan ini nggak mau, makan ini nggak mau, maunya hanya makan ini aja. Nah, itu akhirnya keanekaragaman mikrobiota di ususnya, ya, bakterinya di dalam usus yang baik akan menurun. Belum lagi karena pola makan yang nggak baik di masa muda, ya, kebanyakan makan-makan junk food, makan-makan gorengan, ya, seeds oil, dan lain-lain. Nah, ini juga akan membuat keanekaragaman mikrobiota juga menurun. Yang keempat, lansia itu butuh protein dengan nilai biologis yang tinggi. Jadi kalau selama ini banyak saran-saran yang sobat sehat pernah dengerin, oh kalau udah lansia konsumsi proteinnya jangan banyak-banyak, dikit aja nanti ganggu ginjal. Nah, sebetulnya itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena justru ketika orang itu makin usia, mereka kebutuhan nilai biologis proteinnya makin meningkat. Nah, kenapa saya perlu garis bawahi nilai biologis? Karena nilai biologis ini bukan asupan protein yang sekedar tinggi, tapi juga berkualitas. Ya, jadi kalau kita selama ini kejar jumlah protein 2 kali berat badan atau itu hanya jumlah protein secara kuantitas. Tapi kalau nilai biologis ini kita berbicara mengenai kualitas. Kualitas di dalam protein di dalam gandum sendiri itu kurang baik karena juga rendah lisin. Itulah salah satu asam amino yang berkualitas dalam kalau kita bicara soal protein. Kalau misalnya banyak konsumsi makanan yang mengandung gluten, terutama yang protein di dalam gandum ini, tentu dalam arti makanan-makanan yang lain akan lebih minim dan akan menyebabkan kekurangan protein yang baik. Yang terakhir adalah penyebabnya karena paling sering orang-orang kalau sudah usia, apa? Ya, pasien-pasien yang sering datang ke saya kalau udah usianya 50 tahun ke atas gitu. Kalau lansia berapa ya? Mungkin 60 tahun ke atas ya yang kita kategorikan lansia. Itu tentu banyak yang sudah mengalami komorbid. Nah, komorbid itu bukan penyakit penyerta saja, tapi juga kondisi penyerta. Contoh yang paling sering adalah prediabetes, diabetes, gagal ginjal, kemudian autoimun yang selain seliak. Ini pun juga bisa membuat penyerapan kita punya nutrisi makin terganggu. Ya, jadinya orang mengalami neuropati, orang mengalami anemia, orang mengalami osteopenia, dan lain-lain. Nah, jadi ketika punya komorbid, tentu akan lebih sensitif terhadap yang namanya gluten ini tadi. Kenapa sih kok orang itu susah sekali hindari gluten? Nah, jadi kalau selama ini kita sudah tahu gluten apa, tapi saya susah dok, saya tuh mau hindari gluten karena kayaknya itu ada sesuatu yang bikin saya selalu ingin konsumsi ini lagi. Apakah itu faktor kebiasaan? Iya, faktor kebiasaan tentu salah satunya, tapi ada hal lain yang ternyata lebih dalam, yaitu yang kita bilang namanya di sini adalah eksorfin. Ya, jadi eksorfin itu kalau misal sobat sehat pernah dengar yang namanya endorfin, ya, endorfin adalah salah satu neurotransmitter, itu bukan hormon sebetulnya, ya, neurotransmitter itu mempengaruhi kita, kinerja syaraf kita. Nah, eksorfin adalah external morphine like peptide. Kok kedengarannya keren banget? Sebetulnya tidak perlu dalam arti kita menghafal istilah ini. Kita perlu tahu aja eksorfin itu artinya apa. Suatu hal dari luar yang memicu endorfin di dalam tubuh kita, ya, memicu rasa senang, rasa ketagihan tadi itu, ya. Nah, gluten yang terkandung di dalam gandum terutama itu menghasilkan yang namanya adalah gluteomorfin atau gliadorfin. Nggak perlu dihafalkan sekali lagi. Itu adalah suatu zat, ya, yang terkandung di dalam gluten, dalam gandum secara alami. Jadi naturalnya memang sudah mengandung itu. Memang gluten itu sulit untuk dicerna. Bukan berarti tidak bisa dicerna sama sekali, bisa dicerna, tapi akan menghasilkan suatu zat sisa atau tidak tercerna secara sempurna. Ada suatu fragmen gluten yang tidak terurai secara sempurna, membentuk yang namanya peptida opioid aktif yang sifatnya seperti, ya, opium gitu, sifatnya membuat kita ketagihan. Nah, namanya adalah gliadorfin 7, ya. Nah, itulah yang membuat kenapa orang itu sulit untuk melepas adiksi gluten. Terus gimana dok caranya supaya kalau saya udah tahu nih risikonya, terus saya pengen untuk lepas dari gluten supaya hidup saya lebih sehat, nggak ngerepotin anak cucu, ya, nggak ngerepotin pasangan gitu. Nah, langkahnya gimana sih supaya saya itu bisa melepas adiksi gluten ini, ya? Karena ini juga sebetulnya adiksi yang selama ini jarang kita ketahui. Yang pertama di sini, jadi saya ada memberikan 7 langkah ya di sini ya. Kita simak dulu mulai dari yang pertama adalah kita perlu pahami apa saja
aja yang mengandung gluten, karena selama ini gluten itu selalu dikaitkan dengan roti, ya roti putih, roti gandum, roti-rotian seperti itu. Nah, sebetulnya bukan hanya pada roti ya, roti itu salah satu yang paling besar memang, tapi juga ada pada makanan-makanan yang lain. Contohnya pasta. Kalau pasta kebanyakan anak-anak muda ya, meskipun juga ada orang yang usia juga, yang lansia juga suka konsumsi pasta. Mie ya, mie apapun, terutama mie-mie yang kita bilang ramen, udon dan lain-lain itu. Nah, donat itu juga, croissant. Tuh, siapa yang biasanya konsumsi croissant itu juga mengandung gluten. Waffle, pancake. Nah, kemudian kita ngomong jajanan tradisional ya, martabak, risoles, pisang goreng, bala-bala, cireng, pukis. Nah, itu semua juga mengandung gluten. Bahkan protein-protein sekarang juga tidak lepas dari gluten. Contohnya apa aja? Ayam crispy. Nah, kemudian tahu isi, tempe mendoan. Nah, judulnya sih makan protein, tapi tetap ada kandungan glutennya. Jadi, perlu dipahami apa aja sih yang mengandung gluten. Jadi, kita jangan hanya berbicara atau menyalahkan soal roti-rotian saja. Nah, yang kedua, langkahnya apa? Setelah kita paham, langkah yang kedua adalah kita memang perlu usaha. Ya, usahanya gimana? Ini yang susah ini di awal-awal. Jadi, 3 sampai 10 hari pertama, tiap orang beda-beda ya, itu akan mengalami yang namanya adalah withdrawal effect. Nah, withdrawal effect itu apa sih, Dok? Withdrawal effect itu adalah suatu kondisi di mana kita, mungkin kalau Sobat Sehat pernah tahu yang namanya sakau. Sakau itu kita sulit sekali untuk melawan, ya kita mengalami suatu attachment pada suatu rasa ini, itu namanya withdrawal effect. Jadi dampak yang ditimbulkan karena ketagihan atau adiksi ini. Biasanya seperti cepat marah, moody, ngantuk, ya, craving, karbo, gangguan tidur, kemudian juga mudah lelah. Itu adalah dampak-dampak yang memang normal terjadi di 3 sampai 10 hari pertama. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama, ya. Yang ketiga adalah ganti dengan sumber karbohidrat yang lain. Nah, tentu dalam arti kalau nggak makan ini, saya kebiasaan makan ini, saya mesti ganti sama apa? Ganti dengan yang tidak mengandung gluten. Contohnya nasi. Ya, nasi itu tidak mengandung gluten. Nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, nasi apapun tidak mengandung gluten. Ya, kemudian singkong, ubi, talas, jagung, sagu, umbi-umbian di Indonesia kan banyak banget sebetulnya substitusinya. Itu semuanya tidak mengandung gluten. Yang keempat, tingkatkan protein dan lemak sehat. Jangan fokus sama karbo aja. Nah, kalau kita fokus pada protein dan lemak yang sehat, asupan karbohidrat kita pun juga bisa kita batasi, tidak terlalu over, terutama untuk pasien-pasien yang sudah punya masalah seperti prediabetes, diabetes, atau gangguan metabolik seperti yang menyangkut resistensi insulin. Itu perlu untuk meningkatkan protein dan lemak sehat. Contohnya apa ya? Kalau kita bicara ikan tim, pepes ikan, ya, kemudian ayam panggang, sup ayam, dan lain banyak lah itu. Kalau lemak sehat ya alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian. Saya rasa Sobat Sehat sudah pada pinter lah ya kalau ini ya. Nah, yang kelima, langkahnya apa? Adalah konsumsi nutrisi penunjang, terutama adalah yang melindungi barrier di usus kita. Karena masalah ini, gluten itu sangat erat dengan barrier usus kita. Nah, apa aja dok nutrisi penunjangnya? Pertama adalah L-glutamin, itu paling penting. Nah, dosisnya mesti disesuaikan dengan masing-masing orang ya, terutama adalah sesuai usia, sesuai berat badan, tinggi badan. Kemudian zinc ya, terutama adalah zinc yang tipenya carnosine, itu yang paling baik untuk lambung, untuk pencernaan. Kemudian probiotik. Ya, itu juga baik, tapi untuk strain bakterinya tanyakan ke dokter dulu apa yang kira-kira baik, karena tiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Intinya probiotik itu bisa kita dapatkan dari sumber yang alami, juga kita bisa dapatkan dari suplementasi. Ya, langkah yang keenam adalah kita perlu untuk menstimulasi dopamin yang alami. Nah, caranya gimana? Macam-macam. Yang paling simpel yang biasanya sering saya lakukan adalah dengan exercise. Ya, buat kita yang suka exercise itu bisa jadi dopamin yang alami. Kalau yang nggak suka exercise gimana dok? Ya cari hobi lain. Mau mancing, mau main musik, ya mau berkebun, silahkan. Ya berjemur, itu juga di bawah sinar matahari juga bisa meningkatkan dopamin alami. Dan tentu adalah istirahat yang cukup dan berkualitas, itu juga bisa membantu menstimulasi dopamin yang alami. Dan yang terakhir adalah hindari cheat day. Nah, ini kesalahan banyak orang ya, selalu mengagendakan untuk melakukan cheat day. Nah, cheat day dulu lah, udah 5 hari nih ya kita puasa gluten gitu misalnya. Nah, jangan dulu. Hindari cheat day paling tidak sampai kurang lebih 30 hari. Karena tubuh kita perlu untuk membiasakan benar-benar, kalau istilah awamnya itu detox. Ya, detox gluten dulu sampai kurang lebih 30 hari supaya lambung kita benar-benar tidak terganggu. Nah, setelah itu baru kalau kita memang mau konsumsi, konsumsilah sedikit ya, jangan kita overdo atau kita konsumsi berlebihan
berlebihan lagi seperti kebiasaan sebelumnya gitu ya. Dilihat dulu responnya bagaimana itu. Ya, jadi semoga sampai sini Sobat Sehat lebih paham ya apa sih dampaknya gluten. Itu bukan hanya pada orang-orang yang punya masalah seliak, bukan pada orang-orang yang punya masalah sensitivitas, tapi juga pada lansia yang tergolong tidak punya sensitivitas pada gluten ini juga bisa menimbulkan banyak masalah kesehatan. Dan sekali lagi saya bukan mengatakan semua yang labelnya gluten free itu sehat, kita perlu cek dulu komposisinya ya. Semoga ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you.